Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Sahabat filah rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan yang menarik terkait masalah ruqyah, yaitu tentang bolehkah seseorang melakukan praktek ruqyah syariah. Sahabat filah, di dalam Islam kita tahu bahwasanya ruqyah syariah adalah sebuah metode pengobatan di mana dalam prosesnya seorang peruqyah akan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia serta doa-doa yang itu tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung kemaksiatan dan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sakit. Tentu dalam hal ini para ulama sepakat bahwasanya ruqyah diperbolehkan, bahkan dianjurkan bagi mereka yang memang membutuhkan terapi ruqyah ini. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang bolehnya melakukan ruqyah. Salah satunya adalah tentang seorang sahabat yang kemudian dia datang kepada Rasulullah mengatakan bahwasanya mereka dulu ya terbiasa melakukan ruqyah sebelum Islam. Artinya saat mereka masih dalam kondisi jahiliyah, mereka memang sudah terbiasa melakukan praktek ruqyah. Kemudian saat mereka sudah berislam, datang kepada Rasulullah menanyakan tentang ruqyah mereka, boleh atau tidak, kan begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, coba tunjukkan kepada kami tentang bagaimana ruqyah kalian. Sehingga kemudian Rasulullah mengomentari, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Gak apa-apa, yang gak ada masalah tentang ruqyah selama memang tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita bahwasanya ruqyah diperbolehkan selama memang tidak ada unsur yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita temukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an diturunkan sebagai syifa, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis sudur. Jadi datang kepada kita yaitu mau'izah dari Tuhan kalian dan syifa terhadap apa yang ada di dalam dada kalian. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami bahwa ternyata memang di dalam Islam melakukan ruqyah itu diperbolehkan. Kita lihat juga tentang bagaimana kisah dalam sebuah hadis saat sekelompok sahabat sedang melakukan suatu perjalanan, kemudian singgah di suatu daerah, di suatu tempat, dan di situ didapati ketua suku dari daerah tersebut itu sedang sakit disengat oleh kalajengking. Kemudian dari sahabat yang melakukan ruqyah dengan membacakan surah Al-Fatihah, dan akhirnya kepala suku tersebut sembuh dan mereka mendapatkan ujrah, mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan dari apa yang telah mereka lakukan, yaitu berupa ruqyah tersebut. Dan kemudian saat datang kepada Rasulullah menyampaikan hal tersebut, Rasulullah membolehkan. Kemudian bahkan Rasulullah pun dalam hal ini meminta bagian dari apa yang didapat saat hasil dari ruqyah tersebut. Dan masih tentu banyak sekali dalil-dalil yang lain yang itu jelas membolehkan adanya terapi ruqyah, termasuk bagaimana saat Rasulullah beliau sakit, kemudian malaikat Jibril datang kepada beliau, kemudian melakukan ruqyah, melakukan ruqyah kepada beliau. Nah, ini sangat masyhur sekali ya, di dalam hadis disebutkan seperti itu. Karenanya sekalian, bagi kita semuanya yang ingin melakukan terapi ruqyah syariah, yang perlu menjadi catatan adalah
jangan sampai praktik ruqyah yang dilakukan mengandung unsur-unsur kemaksiatan, kesyirikan, celaan, dan berbagai macam unsur yang itu jelas dilarang di dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.